diludahin saya. Sama saya Akbar. Sama saya Akbar. Masya Langsung Allah. diludahin. Dan hari ini juga saya namain Sanusi. Titik, dia pulang langsung. Saya terus terang nggak bisa nulis Arab dan tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau dengan Madrasah Akbar langsung saya bisa. Dan Kita punya guru, guru yang menyampaikan. Betul. Dari alam sana. Nah, Setiap ada kesulitan, Madrasah Akbar. Madrasah Akbar. Ya kayu ya koyum birahmatika astaghis. Terlalu banyak makan mematikan hati. Allah Abdul Fattah bilang itu. Terlalu banyak makan mematikan hati. Menjadi penyakit. Penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Idrisiah TV bersama Rizal di sini. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas izin Allah bisa hadir dalam podcast ini dengan tentunya ada satu informasi yang insya Allah menarik buat kita semua, dan beruntung dan bersyukur pada Allah hari ini kita kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Jakarta datang ke Pondok Pesantren Idrisiah di mana studio Idrisiah TV berada. Beliau adalah Haji Sanusi. Beliau adalah maestro daripada silat pusaka Jakarta. Dan tentunya kenapa saya menganggap beliau adalah istimewa, ini ada kaitannya dengan Idrisiah TV dan Idrisiah pada umumnya. Kalau orang biasa panggil Babeh Uci, betul ya? Assalamualaikum Babeh Uci. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana perjalanannya dari Jakarta? Perjalanan cukup capek. Cukup capek? Cukup capek. Alhamdulillah, tapi masih kuat ya untuk bisa hadir di studio ya? Alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, kita sehat semua. Amin, Alhamdulillah. Nah, karena saya tahu Babeh Uci datang ke pesantren tadi sholat berjamaah, jadi saya undang untuk hadir di podcast ini di Idrisiah TV, mau gali ilmu nih dari Babeh. Nggak apa-apa ya, capeknya ditambahin ya. Alhamdulillah. Babeh, saya mengenal Babeh itu cukup terkenal di Jakarta. Ya, anak saya sekolah di Jakarta. Dan itu sudah dikenal di pelajaran sekolah, dalam hal apa? Dalam pelajaran silat sebagai seni budaya yang sudah membudaya di Jakarta. Nah, tapi yang menariknya adalah saya melihat di di foto yang ada di yang disiarkan, kadang diberitakan itu ada salah satu foto yang ada di belakang saya ini, yaitu yang paling kanan Abdul Fattah. Itu ada di rumah Abe ya. Nah, pengen dong ceritanya itu dari mana asal muasalnya. Saya lahir 96 tahun yang lewat. Saya lahir di Sawah Besar. Nama kampung saya Pondok Bambu. Pondok Bambu. Ibu saya Arya, nenek saya Enek Rasmini. Itu sama Syekh Akbar Abdul Fattah begini banget. Oh. Dekat sekali. Oh, itu alasannya. Beliau terdekat ya. Enek Rasmini nenek saya ini guru ngaji. Dan kalau beliau lagi ngaji selalu Syekh Akbar lihat nih. Salah, tak salah. Dari mana salah, dari mana enggak. Kebetulan saya lahir sana, nenek saya datang ke Gang Tibo, sekarang Batu Tulis. Gang Tibo dulunya? Dulunya Gang Tibo. Oh. Bisa juga disebut Kebun Kelapa. Oh iya. Emang kelurahan Kebun Kelapa ya? Kelurahan Kebun Kelapa. Jadi utusan mak saya itu datang ke Batu Tulis, Madrasah Akbar. Oh. Datang ke rumah saya. Nenek Rasmini saya bilang, tuh cucu udah lahir. Kumaha? Nah, dibilang begitu, mau Sunda. Mana? Diludahin saya. Sama saya Akbar? Sama saya Akbar. Masya Allah. Dan hari ini juga saya namain Sanusi. Titik, dia pulang langsung. Jadi Sanusi itu nama pemberian Syekh Akbar? Akbar. Oh, itu sudah ada kaitan erat banget. Ceritanya jadi ahli silat itu gimana, Beh? Oh, saya banyak belajar dari beberapa guru, gitu. Banyak belajar dari beberapa guru. Di antaranya saya ke Banten, saya ke Cirebon, macam-macam lah. Tapi begitu saya sering dengan nenek saya ngaji, dia bawa Hadikatur Yahin, seluruh dia bawa. Itu saya sangat tertarik.
Lagi belajar silat bawa Halikotur Yahya. Nah, itu umur saya 9 tahun. 9 tahun udah belajar silat. Udah belajar silat. Terus gimana? Ada pesan belajar. dari Syekh Akbar? Ya pesannya satu, terusin. Oh, Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Jangan lupa ke Gang Tibo. Zikir. Nah, itu cerita. Lama-kelamaan, beliau nggak ada. Cuma dipesan sama saya, kalau ada apa-apa jangan lupa mandat Syekh Akbar. Bukan kultus nih. Lapor sama guru. Nanti guru lapor ke atas. oh begitu. Itu ceritanya. Madan Syekh Akbar diajarkan dari waktu belajar silat. Waktu belajar silat, belajar ngaji. Saya belajar ngaji dengan Mama Zainal Abidin, bapaknya Nanang Kosim. Masya Allah. Di batu tulis itu di Gang Tibo, semua tokoh-tokoh itu ada Ajuran Sulaiman, Ajuran Musa, Ajuran Kosasi, Kiai Jamiluddin, Lales Garut, Mama Zainal Abidin. Wah, banyak tokoh-tokoh itu. 10 tokoh-tokoh itu semua saya belajar dengan beliau-beliau. Hari ini saya belajar ini, hari ini saya belajar ini, hari ini saya belajar itu 10 guru itu. Oke. Terakhir saya ketemu dengan Syekh Akbar Muhammad Dahlan. Kebetulan beliau tinggal di rumah saya. Pondok Bambu. Pondok Bambu. Masya Allah. Beliau pedagang. Beliau pedagang. Iya. Pedagang saya pelaku biasa. Waktu dipanggil ke Tasik. Iya. Nah, saya juga mengenal Babe Uci ini sebelum kenal ada kaitan dengan Syekh Akbar dan Idrisiyah ini sudah dikenal sebagai maestro, betul ya, Bah? Maestro. Itu gimana ceritanya jadi maestro itu? Jadi saya maestro begini. Saya dipanggil oleh 4 departemen. 4 departemen. Nggak perlu saya sebutkan satu persatu ya. Jadi di sana ditanyakan kepada saya berapa suku bangsa yang ada di Indonesia, berapa bahasa yang berada di Indonesia, bagaimana rasa nasionalisme Anda, dan agama Islam Anda sampai di mana? Jelaskan. Dari 4 departemen itu Departemen. Saya belajar Islam dengan Al-Idrisiyah, terbuka Al-Idrisiyah pada itu Padris. Dulu namanya Padris. Padris dulu namanya Padris. Fatihah Al-Idrisiyah. Setelah itu saya umur 17 tahun, saya mulai masuk ke dunia film. Tahun berapa itu? 69. Masuk dunia film. Dunia film. Saya buat film Jampang Mencari Naga Hitam. Ya, saya Jampang Mencari Naga Hitam. Setelah itu saya bikin Cipitung 1 sampai 4. Dari seri 1 sampai 4. Ya. Setelah itu Si Bongkok. Film Si Bongkok. Bongkok, Cecep, saya bawa aja. Cecep, Madat kalau saya bilang ya. Anaknya kayak Mahfud. Saya bawa aja ke Jogja, kita syuting di sana. Setelah itu banyak kira-kira 15-16 film lah. Terakhir saya bikin Panji Tengkorak di Bali. Di Bali, Panji Tengkorak. Sampuan Lingpung. Orang Taiwan pada saat itu. Setelah itu saya udah nggak kuat ya, terlalu capek. Tapi di film ini jam 5 kita dijemput, jam 5 pagi kita pulang. Full. Jam 5 pagi dijemput, jam 5 pagi kita pulang. Di mana kita istirahat, bisa mati di film. Iya. Saya nggak bisa ibadah kan? Iya. Di film. Nah, terus saya menekuni Idrisiyah. Setelah itu dapat memo dari salah satu pejabat, Pak Sanusi, harus diberikan maestro pencaksilat Indonesia. Masya Allah. Jadi dari situ 4 departemen nanya tentang kebangsaan, kemudian menyumbang kepada negara melalui film. Saat itu memberikan instruksi ya, instruktur ya. Instruktur. Jadi kalau saya kenal film Si Pitung, Nyai Dasima, Ateng, Pendekar Aneh. Itu koreografer silatnya ada. Saat itu belum ada silat. Belum ada silat lain-lain. Hongkong belum ada film silat. Jadi karena karya-karyanya memberikan seni dan budaya silat Betawi khususnya ya, sehingga pemerintah melihat ini sebuah karya yang luar biasa, diangkatlah sebagai maestro ya. Masya Allah, luar biasa itu. Dan itu latar belakangnya adalah tadi diceritakan bahwa belajar silat kemana-mana. Pokoknya latar belakang saya
titik Padris. Alhamdulillah. Pondasi saya di sana. Baligu ani walau ayah, baligu ani walau silat. Sampaikan biar satu jurus, tapi jangan lupa belajar sholat. Itu tanya menurut saya. Sholat dia. Iya. Dia silat, macam-macam kalau nggak sholat nggak bisa. Oh, jadi kalau mau jadi murid silat itu punya syarat ya? Punya syarat. Apa itu syaratnya? Sholat. Selain sholat ada lagi? Nggak ada lah. Sholat. Masya Allah. Saya mengenal tentang silat Betawi, khususnya pusaka Jakarta ya, itu mengandung ada filosofi atau kriteria filosofi itu seperti tangguh, tanggap, tandem, ya. Nggak ada kalau bagi istilah saya. Oh, nggak ada. Kalau dari guru saya, yang penting habis ngaji langsung belajar silat. Titik. Jadi nggak ada silat tanpa sholat? Nggak ada. Tidak ada. Di situ dakwahnya. Di situ dakwah. Baligu walau silat. Walau silat. Luar biasa. Sampaikan biar satu jurus melalui agama. Tapi saya pertahankan Padris ini, saya pertahankan betul-betul sampai sekarang. Sampai sekarang. Beliau, menurut saya tanya. Berapa banyak pusaka Jakarta sekarang punya perguruan? Oh, saya nggak bisa hitung. Banyak. Mulai banyak, terlalu banyak kadang-kadang. Makanya saya nggak pernah punya HP. Kalau saya punya HP capek saya. Capek ya? Beli pulsa tiap hari. Masya Allah. Ini udah maestro, udah guru ya, udah guru silat, kemudian perguruannya udah tersebar. Dan selalu Syekh Akbar Muhammad Dahlan ini, betul beliau seminggu sekali mesti ke rumah saya. Dengan mobil Suzuki itu. Ya. Suzuki yang kecil? Yang lama. Yang lama. Nah, lama. Itu alat dakwahnya Syekh Akbar. Beliau. Jakarta, Tasikmalaya. Suzuki. Masya Allah. Beliau datang ke rumah saya dakwah 10 menit. Dia cerita ini. Udah, lu ingat? Saya pulang. Udah, selesai. Nanti Sabtu depannya dia datang lagi. Dakwah lagi, saya ingat di sini. La ilaha illallah. Nah, saya terus terang nggak bisa nulis Arab dan tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau dengan mada Syekh Akbar langsung saya bisa. Nah, Babe kan lahir diberi nama oleh Syekh Akbar. Ini ceritanya bagaimana dakwahnya Syekh Akbar Abdul Fattah di Batu Tulis itu apa yang menarik buat Babe? Beliau kalau pidato satu tidak pernah bilang saudara-saudara sekalian, ya Yohanes, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu langsung. Wahai manusia. Wahai manusia, semua dianggap manusia semua. Nggak ada pejabatnya dari Semua sama. Semua sama di makam. Beliau punya kewajiban untuk menyampaikan. Menyampaikan. Dan itu menarik buat Babe. Oh, menarik buat saya itu. Saya manusia gitu ya kan berarti saya Oh. dan teman-teman saya lain. Ya Yohanes, saya manusia. Iya. Itu yang menarik bagi saya itu beliau sangat berani. Saya kalau ketemu beliau saya dipeluk. Biar jadi orang. Kalau mau jadi orang ya. Insya Allah saya bilang. Nah, sejarahnya kan Syekh Akbar Abdul Fattah juga adalah jawara ya. Jawara. Tapi pada masa itu masa penjajahan. Bagaimana? Beliau tidak pernah menunjukkan kejuaraannya. Oh gitu. Tapi menunjukkan agamanya. Beliau datang dari Mekah itu, dari tanah Arab ke Jawa. Beliau tinggal di Masjid Kebon Jeruk. Kebon Jeruk jalan Hayamuruk. Iya, Hayamuruk. Siang hari malam. Wah, saya datang ke sana, kebetulan lagi sholat. Ke Kebon Jeruk. Masjid Kebon Jeruk. Terus saya bilang, Pak Kiai rumahnya di mana? Saya nggak punya rumah di Jakarta. Rumah saya di Tasik. Nah, gini Pak Kiai. Saya punya warisan tanah di Gang Tibo. Batu Tulis dulu. Iya. Bangun pakai langgar. Orang Betawi dulu bilang musola langgar. Langgar, ya. Langgar. Ya bangun. Di situ mulai bergerak. Cikal bakal Masjid Al-Fatah itu Gang Tibo. Gang Tibo, Batu Tulis. Tanah kosong dari Uwa. Dari Uwa. Masya Allah. Cikal bakalnya itu. Mudah-mudahan Allah limpahkan pahala ya, yang berlipat. Masjid sampai hari ini berdiri. Tempat zikir, tempat sholat, tempat sujud orang-orang. Dari sana ya, Gang Tibo ya. Tadi saya dengar waktu sebelum
Salat ini sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin Wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Saya ingat muda saya itu. Oh, Waktu di batu tulisnya begitu. dari sejak dulu sampai Sampai tadi sekarang, dengar. sampai sekarang kayak begitu. Saya dengar itu, saya paham ini. Tapi waktu diajar lain. Nah, Kalau di batu tulis pakai krom speaker begini. ya. Yang tadi. Wa qul alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun min mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Pengantar azan. Allahu akbar. Takbir. Takbir. Nyebut nama Allah. Di batu tulis. Iya, iya, iya. Di buku Hadiatul Riyah ini sudah ada penjelasan. Iya. Tiap mursyid yang baru bikin perubahan menurut zaman. Pembaharuan, ya. Menjadid, tajdid, dipaharui. Saya nggak kaget. Apa yang ingat dari pesantren di Indonesia dulu di sini? Saya di sini ingat 3 kali, kalau nggak salah 4 kali saya datang. Dari masjid yang lama ini. Iya. Diajak sama saya Muhammad Dahlan. Diajak. Saya panggil beliau Haji Endang. Betul. Sebab beliau nggak mau disebut saya Akbar. Uci panggil saya Haji Endang. Beliau ada 2 nama, Haji Endang sama Haji Dahlan. Ya. Panggil itu nama 2. 2. Tergantung tempat. Tapi kalau di masjid, saya tetap panggil saya Akbar. Saya Akbar. Kalau di luar itu Haji Endang atau Haji Dahlan. Beliau sangat banyak jasanya kepada saya. Sangat banyak jasanya. Tidak bisa saya paparkan satu persatu gitu ya. Sangat banyak jasanya. Apalagi Bu Dewi. Kalau saya datang ke batu tulis, selalu saya dipanggil ke rumahnya. Kadia. Masuk ke rumahnya. Ngobrol dulu. Datang Jana mak depan jadi istri yang malah. La ilaha illallah. Sejam, dia tunggu setengah jam dia udah datang. Pakai kaos oblong ini, ke sarung. Ada apa? Betul, di situ dia dakwah 1 jam. 1 jam. Nah, tadi kan Babe suka terhadap dakwahnya Syekh Akbar Al-Fatah. Kalau Syekh Akbar Dahlan, ketika Syekh Akbar beralih kepada Syekh Akbar Dahlan, apa yang menarik buat Babe sehingga terus mengikuti Syekh Akbar? Saya kira sama. Dua-duanya itu beliau sama. Tegas. Kalau menyampaikan tidak ada pamrih. Tidak ada pamrih. Tidak ada terkecuali bagi beliau. Yang penting salat. Ajakannya jelas. Ajakannya salat. Jelas. Sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat, setelah asar tidak ada salat. Sebelum maghrib 2 rakaat, setelah maghrib 12 rakaat. Masya Allah. Mulai zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dari jam 8 sampai setengah 2. Berdiri itu malam. Berdiri. Dari jam 8 sampai setengah 2 berdiri. 4 jam lebih. 4 jam lebih. Zikir terus. Sampai ada yang panah. Jatuh. Itu di batu tulis. Di batu tulis. Tahu di sini pada panah enggak? Sama. Satu guru. Satu guru. Begitu masuk jam 2 stop. Langsung. Salatul lail bilang ambil wudhu. Nah, itu di masa Syekh Akbar Muhammad Dahlan. Nih, perjalanan spiritual Babe Uci melalui silat, berguru kepada Syekh Akbar, berlanjut ke Syekh Akbar berikutnya sampai hari ini itu bagaimana ceritanya? Saya kalau dalam kesulitan selalu saya panggil Syekh Akbar. Siap dalam kesulitan apapun. Madad gitu ya? Madad Syekh Akbar. Sekali lagi bukan kultus. Dan kita punya guru. Guru yang menyampaikan. Betul. Dari alam sana. Nah. Setiap ada kesulitan, Madad Syekh Akbar. Madad Syekh Akbar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Karena tadi saya dengar asli lisannya itu lanjutan. Sudah biasa itu ya? Sudah biasa. Masya Allah, Masya Allah. Masih teringat saya, masih teringat. Maka tadi saya di makam, beliau mengajak cium tangan dia tadi. Masya Allah, Masya Allah. Saya dekat sekali dengan Syekh Akbar. Dan sekarang tahun 2023, Insya Allah dengan Syekh Akbar Fatur Rahman saya akan berguru lagi. Saya akan menambah pengalaman lagi. Alhamdulillah, masih semangatnya sama. Masih semangat. Dulu saya baca Sayyidus Salikin.
sama tafsir Badawi. Itu. Sairus Salikin. Sebelumnya kitab Hikam. Itu aja. Sairus Salikin. Langsung. Masya Allah. Syekh Akbar Muhammad Dahlan itu, Sairus Salikin buka. Kita baca. Saya nggak bisa baca, tapi begitu saya bilang mana dari Syekh Akbar bisa baca. Aneh. Dan paham. Langsung paham. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Nah, kaitan sama sekarang nih. Nah, silat sekarang nih kan maestro nih. Nah, di Idrisiyah itu sendiri pernah nggak punya murid dari kalangan murid? Dari Idrisiyah, si Cecep Saripudin. Cecep Saripudin, anak Haji Mahfud. Dia satu tuh. Satu yang mengembangkan. Tapi dia pulang duluan. Makanya saya inginkan anak-anak Idrisiyah yang di Batu Tulis, ayo belajar silat mumpung saya masih hidup. Insya Allah. 7 orang kirim. Insya Allah. Hari apa? Malam, tapi kita dapat di tempat di Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada, tempat ya, kemarin tablik akbar. Alhamdulillah. Kita gembleng mereka supaya jadi pengawal-pengawal Akbar Abdul Fatah. Masya Allah. Luar biasa. Jadi pengawal-pengawal kita sudah lengkap semuanya. Agama lengkap, bela dirinya lengkap. Kuan pusakum. Wa'alaikum. Nah, jangan ente lagi naik motor, bawa bini di belakang, dijamret. Sama jabret mah kamu diam aja. Jangan ntar dulu. Berantem dulu. Iya kan? Iya. Masa udah dibiarin aja? Jangan usah dibiarin, berantem dulu. Waalaikum dengan ahli itu dijaga. Oh, itu ngamalin ayat Quran ya? Ayat Quran. Ku angpusakum waalaikum nar. Waalaikum nar, terakhirnya naro. Kalau kita juga jangan sampai dia nggak sholat. Ku angpusakum, jagalah diri kamu supaya nggak sholat. Soalnya kan menjaga diri. Iya. Allahu Akbar berarti nyerah kan? Iya. Penyerahan diri total itu. Kalau menurut saya Akbar Ahmad yang dulu itu begini kita begini, mana Allah illa biqalbin salim. Masuklah kepadaku dengan pikiran tenang. Jangan kira kenapa fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Jangan kita termasuk orang-orang yang demikian. Salat kita bukan dapat pahala tapi dapat bala. Auzubillahi min dzalik. Karena dia mana Allah illa biqalbin salim, masuklah pada gunakan pikiran. Jadi pesilat atau petarung silat itu salat pun harus berkualitas. Harus berkualitas. Bukan salat yang lalai. Salat lalai. Salat lalai. Nah, ini pesan buat yang mau latihan silat, terutama yang mau belajar sama Babe Uci, itu sholatnya harus kualitas yang benar dulu. Karena betul saya juga belum benar. Tapi berusaha benar. Insya Allah. Tapi belum benar udah jadi maestro. Orang benar. Masya Allah. Nah, ini kan sejarah ya, dari zaman Syekh Akbar Abdul Fatah. Tentu perjalanan pergantian guru itu perjalanan spiritual Babah itu sendiri bisa nggak sedikit digambarkan dari awal sampai apa sih keunggulan, kenikmatan yang didapatkan dari memiliki guru mursyid bagi diri Abah itu sendiri? Kulli lahatin wa nafasin ada mawasi'ahu ilmullah. Kalau saya baca itu mesti ketemu dengan beliau. Masya Allah. Apalagi diiringi dengan kalimat, tapi ini kalimat rahasia, ini nggak boleh. Oh iya, rahasia tetap jadi rahasia. Dan itu diberikan oleh Syekh Akbar. Masya Allah. Bisa ketemu. Dan itu buahnya bimbingan rohani yang spiritual terus. Zahiran wa batinan. Iya, seperti saya nih baru ketemu Babe di usia 96 tahun. 5 tahun ke belakang saya belum ketemu Babe. Selama 5 tahun terakhir dibimbing terus sama Syekh Akbar. Insya Allah. Insya Allah. Selalu saya dibimbing. Dan itu buah dari mengamalkan fi kulli lamhatin wa nafasin ada mawasi'ahu ilmu. Kadang-kadang saya baca 10.000 malam. Masya Allah. Satu malam 10.000 kali. Padahal yang juga demikian. Padahal yang diijazahkan bagi para murid 300 kali 1000 saya ngamalin. Fikulam hatin. Dan itu buahnya dirasa. Buahnya dirasa, sangat terasa. Beliau hadir langsung. Ketika waktu masih asik mengkoreografi atau memberikan instruktur dalam film, itu tetap dijalankan itu? Tetap saya jalankan, tapi sesuai dengan nasihat Syekh Akbar Muhammad Dahlan. Kalau lagi cari duit, agak kantongin. Kalau lagi sholat,
Urusan dunia kantongin. Itu yang saya pegang. Jangan dibawa sholat. Jangan dibawa sholat. Dunia kantongin. Kantongin. Jangan dibawa sholat. Iya, iya. Kalau lagi sholat, dunia jangan dibawa, kantongin juga. Itu yang saya pegang, satu. Simpel, kalimatnya simpel tapi artinya sangat luar biasa. Masya Allah. Sangat luar biasa. Ya, ya. Saya dengar juga Babeh sepanjang hayat ini kenapa begitu sehat sampai 96 tahun ya usia sekarang tuh. Itu karena makan cukup sekali sehari. Saya 1 hari sekali makan. Itu dari mana asalnya? Sebetulnya rahasia ini. Oh, rahasia. Jadi boleh saya buka. Saya memperbanyak assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad qatilati adrikni ya Rasulullah. Ya jalal wal ikram. Dan itu diamalkan dari sejak. Diamalkan terus menerus, nggak berhenti. Makan sekali cukup sehari? Makan sekali cukup. Kenapa makannya sekali sementara terlalu banyak makan mematikan hati. Abdul Fattah bilang itu. Terlalu banyak makan mematikan hati. Menjadi penyakit. Penyakit. Kayak orang kolesterol ini. Hari ini pun baru sekali makan ya? Baru sekali makan. Tadi makan sama Bang Piin. Baru udah, ntar malam nggak makan lagi. Udah berapa lama itu makan 1 hari sekali? Dari umur 16 tahun. 16 tahun sampai umur 96 karena motivasi dari Syekh Akbar banyak makan mematikan hati. Ingat itu. Generasi yang muda-muda nih, ingat ini. Jangan banyak makan, mematikan hati. Hidupkan hati dengan zikir. Hidupkan hati dengan zikir. Makanya Syekh Akbar Muhammad Dahlan, uci, duduk, la ilaha illallah. Jalan, la ilaha illallah. Berbaring, la ilaha illallah. Nggak lepas itu. Wala zikrullahi akbar. Menyebut nama Allah itulah yang nomor 1. Zikron kasiro sepanjang waktu. Sepanjang hidup, sepanjang hayat nafas kita. Di kulangan itu nafas kita kan semuanya. Semuanya itu. 1. Masya Allah. Jadi pesan yang kita dapat hari ini, kurangi makan. Kalau yang doyan ya, makan sedikit karena banyak makan mematikan hati. Baca fikul ilam hatin wanapasin. 3 jari itu. Kalau perlu, tapi saya belum sanggup menulis Abdul Fattah 3. Saya belum sanggup menulis tangan aja. Padahal kan aktivitas silat itu bukan pekerjaan yang enteng. Kalau ibaratnya kalau kurang makan butuh tenaga. Inilah gunanya kita punya guru. Itu gunanya kita berguru. Percaya dengan aurat guru kita. Yakin, saya yakin. Masya Allah. Jangan tanggung-tanggung. Kalau mau belajar jangan tanggung-tanggung. Saya nggak tanggung-tanggung. Bayangkan aja dari jam 8 sampai setengah 2 zikir. Kalau saya nggak main-main kan. Iya. Dan itu bisa dilewati semua. Dilewati semua. Kalau logika kita mana kuat? Mana kuat? Nggak sanggup, anak-anak sekarang nggak sanggup. Tapi ini masih mungkin dan sangat mungkin diamalkan. Pesannya kan jelas. Banyak makan mematikan hati. Kalau ingin bisa hadir selalu zikir, kurangi makannya. Tidurnya pun dikurangi untuk zikir. Tapi tidur saya terus terang sekarang karena saya dalam pengawasan Profesor Dr. Yusuf Misbah. Ya. Beliau itu ahli saraf. Dibilang saraf saya di sini ada yang koslet gitu. Dia tahu gitu ya. Saya tahu entah saya lagi muda nakal. Besi saya pikir begini, air keras saya minum begini. Air keras saya minum. Masya Allah, dulu tuh ya. Dan itu namanya beli tidak apa-apa aja begitu. Enggak apa. Ada Syekh Akbar. Ada Syekh Akbar ya. Dan itu diajarkan kepada murid-murid? Enggak. Takut saya. Takut ngajarkan yang ajaib-ajaib itu takut mereka ria. Ya, cukup dirasakan sendiri. Tapi bagi dosa kita yang makan sendiri, yang libatkan anak-anak murid kasihan. Jadi ke murid-murid di Pusaka Jakarta, silat, olahraga, seni dan budaya. Kalau istilah Syekh Akbar Fatur Rahman, kemarin kan dia bilang, jasmani kuatkan, rohani kuatkan, seiring sejalan. Hablum minallah, hablum minannas. Itu harus seiring sejalan. Nggak boleh saling rebut-rebutan. Kalau saya analisa pidato beliau kemarin di tempat saya. Iya betul. Jadi jasmani ada caranya bagaimana menjaga, rohani ada cara.
yang diajarkan dalam silat jasmani, dimasukkan, diiringi dengan kalimat-kalimat zikir. Kalimat thayyibah. Thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, alhamdulillah. Ini sebetulnya masih banyak, Beh, yang pengen tahu. Allah saya datang lagi kemari lah. Alhamdulillah. Sehat gitu. Insya Allah diundang lagi untuk hadir. Kayak siap aja kalau selama saya masih kuat. Tapi maklum jalan sekarang udah pada ketongkat. Alhamdulillah. Luar biasa, umur 96 tahun dari Jakarta ke Tasikmalaya tidak istirahat, langsung ke masjid, kemudian diundang kemari ke studio Idrisiah TV dan menyampaikan pesan-pesan yang bermakna ini luar biasa. Nah, para sahabat fillah, tadi jelas bahwa yang menjadi kekuatan daripada Babe Uci ini adalah ketika dipanjangkan umur, dimampukan untuk senantiasa zikir adalah pesan-pesan yang disampaikan tadi. Maka bagi kita yang muda, jangan pernah ragu ketika kita diberikan amalan zikir, laksanakan, dan cukup Allah yang akan memberikan kemanfaatan, dan rasakan sendiri sebagaimana Babe Uci ini menjalankan itu semua sampai Allah panjangkan umur sampai umur 96 tahun. Mudah-mudahan Babe Uci senantiasa dipanjangkan umur dan selalu memberikan ilmu kepada kita, pengalaman kepada kita, dan kita semua menjadi orang-orang yang soleh, berkumpul bersama di akhirat nanti dalam satu bimbingan guru yang sama dan dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Ingat, baik, satu tambahan dari guru kita. Oh iya. Kamu datang dalam keadaan baik, pulang juga harus dalam keadaan baik. Amin, amin, insya Allah, amin. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan baik, maka pulang dalam kondisi yang baik. Lahir dan batin, insya Allah. Lahiran wa batinan. Batinan. Baik, terima kasih Babe Uci atas waktunya di waktu yang cukup lelah ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat semua. Dan para sahabat fillah, senantiasa optimislah kita dengan pertolongan-pertolongan Allah. Kita sudah diberikan modal oleh Allah, oleh guru kita untuk senantiasa mengamalkan zikir-zikir yang dijazakan. Maka dari kami, terima kasih telah menyaksikan Idrisiah TV. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.